Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel yang penuh dengan informasi mengenai matematika teman-teman. Nah, kembali lagi di channel saya, channel Matematika Center. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan juga ya teman-teman. Topik yang kemarin saya bahas adalah topik mengenai penjumlahan bilangan bulat, di mana di dalamnya ada operasi penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan, dan yang kedua adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang operasi perkalian bilangan bulat ya teman-teman. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama operasi perkalian bilangan bulat, dan yang kedua sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah teman-teman, operasi perkalian bilangan bulat ini ada hubungannya dengan operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, jika teman-teman ingin tahu, langsung saja kita kupas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama operasi perkalian bilangan bulat. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar resep dokter ya teman-teman, dimana dalam gambar ini tertulis 3 dikali 1 ya teman-teman. Ini adalah salah satu operasi perkalian. Nah, jika teman-teman ingin tahu, jika teman-teman pernah mendapatkan resep seperti ini, pasti ada dokter lain menulis 3 kali dalam sehari ya teman-teman. 3 kali dalam sehari. Nah, 3 kali 1 berarti obat diminum 3 kali dalam sehari. Nah, yang maksudnya obat itu diminum 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam ya teman-teman. Nah, jadi perkalian 3 kali 1 itu adalah mengulang 1 sebanyak 3 kali. Nah, sampai situ teman-teman mengerti? Nah, jika teman-teman ingin belum mengerti ya jika teman-teman belum mengerti, ada lagi contoh berikutnya ini. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini adalah gambar gedung ya teman-teman. Gedung di sini memiliki 5 lantai ya teman-teman. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, jika tinggi 1 lantai adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut ya teman-teman tanpa atap. Nah, jika kita ingin menghitung, kita harus menghitung 6 meter kan 1 lantai ya teman-teman. Jadi jika ada 5 lantai berarti 6 meter dijumlah 6 meter dijumlah 6 meter dijumlah 6 meter dan dijumlah 6 meter. Nah, berarti kita menjumlahkan 6 meter sebanyak 5 kali teman-teman. Nah, atau seperti ini. Nah, jika kita ingin menuliskan ini dalam persamaan operasi perkalian, berarti kita bisa menulisnya sebanyak 5 dikali 6. 5 meter dikali 5 lantai dikali 6 meter ya teman-teman, atau 30 meter. Nah, atau dalam garis bilangan bulat, tinggi awal dari gedung tersebut kan 0 teman-teman. Jadi kita mulai dari angka 0. Nah, lantai pertama tingginya 6 meter. Nah, 6 meter pertama. Kedua 6 meter juga teman-teman. Ketiga 6 meter. Keempat 6 meter. Kelima 6 meter. Sampai di angka 30 meter. Atau kata lain 5 dikali 6 itu sama dengan 30 meter ya teman-teman. Nah, jika teman-teman masih belum mengerti ya teman-teman lihat lagi gambar berikut ini. Nah, ini adalah musim dingin ya teman-teman. Ketika masuk musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Kita akan menghitung suhu pada saat dia jam 24.00 waktu setempat ya teman-teman. Berarti kita akan menghitung perubahan suhu setiap 1 jam. Nah, pertama yang kita hitung adalah perubahan jam ya teman-teman. Berapa jam kita akan hitung perubahan suhunya? Nah, kita bisa menghitung, misalkan ini adalah 24, ini adalah 18, kita bisa mengurangkan untuk mengetahui berapa jam kita akan menghitung. Nah, jam terakhir 24.00, jam awal 18.00, 24 kurang 18 sama dengan 6 jam ya teman-teman. Berarti kita akan menghitung perubahan suhu selama 6 jam. Nah, 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Berarti tiap jam suhu turun 2 derajat Celcius, atau bisa ditulis minus 2 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa menulis
Kan ada 6 jam ya teman-teman. Berarti minus 2 dijumlah minus 2 sebanyak 6 kali. Karena kita akan menghitung suhu selama 6 jam. Sehingga kan tiap jam turun 2 derajat Celcius. Berarti 1 jam turun 2. Jam berikutnya turun 2. Jam berikutnya turun 2. Sampai 6 kali karena 6 jam ya teman-teman. Atau kita bisa tulis dalam persamaan operasi perkalian ya teman-teman. Kita bisa menulis 6 dikali minus 2 derajat Celcius. Sama dengan 6 dikali 2 sama minus 12 derajat Celcius ya teman-teman. Nah teman-teman perhatikan di sini. Suhu awal adalah 10 derajat Celcius ya teman-teman. Teman-teman perhatikan itu ya. Nah untuk yang tadi, gedung tadi kan tinggi lantai pertamanya 0 ya teman-teman. Jadi tidak dihitung. Karena 0 adalah bilangan identitas ya teman-teman. Seperti yang kita sudah pelajari yang waktu lalu. 0 itu adalah bilangan identitas. Jika kita menjumlahkan dengan 0 akan sama dengan bilangan itu sendiri. Nah di sini suhu awal adalah 10 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi kita harus menghitung termasuk suhu awalnya. Berarti kita jumlahkan dengan perubahan suhunya adalah minus 12 derajat Celcius atau sama dengan minus 2 derajat Celcius. Jadi suhu di negara Eropa tersebut adalah minus 2 derajat Celcius pada pukul 24.00. Nah, jika pada garis bilangan kita bisa melihat di sini. Suhu awal adalah 10. Jadi kita mulai dari 10 ya teman-teman, 10 derajat Celcius turun 2. Nah sampai ke 8 derajat Celcius turun 2 lagi teman-teman. Sampai 6 kali karena 6 jam ya teman-teman. Sehingga di jam ke-6 dia sampai di minus 2 derajat Celcius. Atau 6 dikali minus 2 derajat Celcius dijumlah 10 itu sama dengan minus 2 derajat Celcius. Nah teman-teman sudah mengerti dengan contoh-contoh yang tadi saya berikan. Nah, jika teman-teman sudah mengerti, kita bisa menangkap satu pola ya teman-teman. Nah, dari suatu pola tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A dikali B diartikan dengan menjumlahkan B sebanyak A kali. Seperti yang tadi 3 dikali 1 menjumlahkan 1 sebanyak 3 kali. Lalu yang tadi, yang gedung 5 dikali 6 menjumlahkan 6 sebanyak 5 kali. Karena satu lantai 6 meter ya teman-teman. Ada 5 lantai berarti 5 dikali 6. Dan yang tadi, suhu tadi ada 6 jam. 6 jam kita hitung. Perubahan suhunya minus 2 ya teman-teman. Jadi kita hitung 6 dikali minus 2. Nah itu artinya A dikali B sama dengan menjumlahkan B dijumlah B dijumlah B dijumlah sekian B sebanyak A kali ya teman-teman. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah seperti penjumlahan dan pengurangan ada sifat ya teman-teman, begitu juga dengan perkalian. Nah perkalian, sifat-sifat perkalian agak mirip dengan sifat-sifat penjumlahan ya teman-teman, dimana yang pertama adalah sifat komutatif. Nah misalkan kita ambil A12 B9, A dikali B 12 dikali 9 itu sama dengan 108. Nah begitu juga dengan B dikali A 9 dikali 12 itu akan mendapatkan 108 juga teman-teman. Sama seperti yang penjumlahan kemarin, A dijumlah B sama B dijumlah A ya. Ini juga sama ya teman-teman. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengerti di sini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman pelajari di operasi penjumlahan. Ini hanya beda di operasi perkalian saja. 4 dikali minus 5 itu sama dengan minus 20. Begitu juga minus 5 dikali 4 sama dengan minus 20. Nah, minus 11 dikali 6 sama dengan minus 66. 6 dikali minus 11 sama dengan minus 66 juga ya teman-teman. Nah, minus 24 dikali minus 10 itu sama dengan 240. Begitu juga dengan minus 10 dikali minus 24 sama dengan 240. Nah, jika kita melihat di sini, kolom yang ini dengan kolom yang ini sama teman-teman. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika A dan B elemen bulat, maka A dikali B sama dengan B dikali A teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas sifat asosiatif ya teman-teman. Nah sifat asosiatif juga sudah pernah didapatkan di operasi penjumlahan. Sama juga ya teman-teman. Pertama kita mengalihkan A dikali B dulu.
7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, 35 dikali 4 sama dengan 140 ya teman-teman. 35 A dikali B dikali C sama dengan 140. Nah, B dikali C 5 dikali 4 sama dengan 20 ya teman-teman. Teman-teman hitung, bisa teman-teman hitung sendiri. Nah, 20 dikali A, B dikali C dikali A ini ya teman-teman, sama dengan 140 juga teman-teman. Nah, untuk A 4, B 2, dan C min 3, A dikali B 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali minus 3 sama dengan minus 24. Nah, B dikali C 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6. Nah, minus 6 dikali 4 juga sama dengan minus 24. Nah, begitu juga dengan minus 8, minus 12, dan minus 20. Nah, untuk kolom yang ini dengan kolom yang ini pasti akan sama teman-teman. Seperti yang di penjumlahan kemarin. Kita bisa menghitung yang sebelah duluan atau yang di sebelah duluan, A dikali B duluan atau B dikali C duluan, hasilnya akan tetap sama. Nah, dari apa yang saya paparkan ini kita bisa menarik kesimpulan teman-teman. Jika A dan B dan C adalah bilangan bulat, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, B dan C duluan atau A dan B duluan ya teman-teman. Nah, ada sifat satu lagi ya teman-teman, distributif, yang mungkin belum ada di penjumlahan kemarin. Nah, untuk sifat distributif teman-teman bisa lihat ini gambar ya teman-teman. Di sini ada gambar 12 apel ya teman-teman. 6 kolom apel dikali 2 baris apel ya. Berarti ini bisa kita pisah seperti ini ya teman-teman. 4 dan 2 dan 2 di 2. Atau kita bisa menulisnya seperti ini. 4 dijumlah 2. Ini ya teman-teman. 4 dijumlah 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 dijumlah 2 dikali 2 ya teman-teman. 4 ditambah 2 ini maksudnya ini teman-teman, 4 dijumlah 2 ya teman-teman dikali 2. 4 dijumlah 2 kan sama 6 teman-teman. 6 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 dijumlah 2 dikali 2, atau 2 dikali 4 dijumlah 2 atau 6. 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali 4 dijumlah 2 dikali 2. Nah, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, kita bisa lihat juga tabel teman-teman seperti yang tadi. Nah, jika A 6, B 4, C minus 3, kita pertama jumlahkan dulu B dan C teman-teman. B dan C dijumlah 4 dijumlah min 3 sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, 1 dikali A 6 ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung teman-teman. A dikali B 6 dikali 4 sama dengan 24 ya teman-teman. A dikali C 6 dikali minus 3 sama dengan minus 18. Nah, 24 dijumlah minus 18 itu akan mendapatkan hasil juga 6 teman-teman. Jadi kolom yang ini dengan kolom yang ini sama. Nah, kita coba perhatikan lagi yang berikut ya teman-teman. Minus 4, minus 4, minus 6, dan 8. Nah, pertama kita jumlahkan B dan C. Minus 6 dijumlah 8 sama dengan 2. 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8 ya teman-teman. Nah, A dikali B itu sama dengan minus 4 dikali minus 6 sama dengan 24 ya teman-teman. 24 dikali dengan, oh maaf teman-teman, A dikali C minus 4 dikali 8 itu sama dengan minus 32 ya teman-teman. Nah, 24 dijumlah minus 32 akan mendapatkan hasil minus 8 juga teman-teman. Jadi kolom yang ini dengan kolom yang ini sama. Nah, kita perhatikan lagi contoh berikut teman-teman. Jika A minus 2, B 8, C 7. Nah, pertama kita jumlahkan B dan C. 8 dijumlah 7, 15. 15 dikali minus 2 dikali A sama dengan minus 30. Nah, jika A dikali B minus 2 dikali 7, A dikali B maksud saya minus 2 dikali 8 sama dengan minus 16. Nah, minus 2 dikali 7 sama dengan minus 14. Maka minus 16 di jumlah minus 14 itu sama dengan minus 30 juga teman-teman. Nah, kita bisa melihat kolom yang ini ya teman-teman dan kolom yang ini itu sama. Maka kita dapat menyimpulkan jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A dikali B dijumlah C ya teman-teman. A dikali B dijumlah C itu sama dengan A dikali B dijumlah A dikali C ya teman-teman. Atau kita bisa melihat sini teman-teman, A dikali B ya teman-teman dijumlah A dikali C. Jadi ini seperti macam kali ke dalam ya teman-teman. Jika teman-teman mendengar
sebutan-sebutan yang sering teman dengar ini dikali ke dalam. A dikali B dikali A dikali di jumlah A dikali C. Begitu juga dengan kurang teman-teman. A dikali B dikurang A dikali C. Nah, saya rasa distributif teman-teman sudah mengerti. Tinggal teman-teman lihat contoh soal ini ya teman-teman. Nah, hitunglah operasi berikut ini. 23 dikali 17 dijumlah 23 dikali 83. Nah, untuk bilangan ini, operasi ini kita bisa mengeluarkan dalam tanda kutip ya teman-teman, mengeluarkan bilangan yang sama. Bilangan yang sama di sini adalah 23 teman-teman. Nah, jadi bilangan yang sama di sini, bilangan yang sama di sini adalah 23 teman-teman. Bilangan yang sama di sini adalah 23. Nah, teman-teman bisa mengeluarkan 23 ini ya teman-teman. Nah, mengeluarkan 23 dan menjumlahkan 17 dan 83. Atau 17 dijumlah 83 sama dengan 100, 23 dikali 100 sama dengan 2300. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya tentang distributif. Teman-teman bisa coba menyelesaikan latihan ini ya teman-teman. Hitunglah operasi berikut ini, 29 dikali 21 kurang 29 dikali 11. Ya ingat teman-teman, pertama keluarkan dulu angka yang sama, lalu kita operasikan yang sisanya ya teman-teman. Di sini, perhatikan di sini teman-teman bahwa ini adalah tanda kurang. Jadi kita operasikan tentu dengan tanda kurang ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut di sifat berikutnya. Yang berikut adalah sifat identitas ya teman-teman. Nah sifat identitas di sini dalam operasi perkalian berbeda dengan operasi pengurangan ya teman-teman. Operasi pengurangan atau penyebelahan waktu lalu kita bahas bilangan identitasnya adalah ya teman-teman, jika teman-teman masih ingat bilangan identitasnya adalah 0. Nah di sifat identitas ini kita perhatikan dulu yang berikut ini. 5 dikali 1 itu sama dengan 5. 0 dikali 1 sama dengan 0. Minus 6 dikali 1 sama dengan minus 6. Jadi bilangan identitas adalah bilangan yang jika kita operasikan dengan bilangan tersebut akan menghasilkan bilangan yang ini ya teman-teman. Nah, bilangan ini dalam perkalian jika kita operasikan dengan bilangan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 itulah bilangan identitas. Atau perkalian bilangan dengan unsur identitas dapat ditulis K dikali 1 sama dengan K atau 1 dikali K sama dengan K. Nah, sifat yang berikutnya sifat tertutup ya teman-teman. Nah teman-teman lihat contoh ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. 3 dikali minus 4 adalah minus 12. Nah ini 2, 3, 6 semua adalah bilangan bulat ya teman-teman. Jika kita mau operasikan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga ya teman-teman. Tidak mungkin kita akan mengoperasikan bilangan pecahan maka akan timbul bilangan bulat. Ya tidak mungkin teman-teman. Kita mengoperasikan bilangan bulat maka timbul pecahan, maksud saya teman, tidak mungkin. Karena sesuai dengan sifat tertutup, hasil kali bilangan bulat dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Tidak mungkin kita mengoperasikan kedua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan pecahan. Ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk dalam, maksud saya ini bukan sifat identitas ini teman-teman, tapi ini tentang pola-pola ya, pola-pola perkalian bilangan bulat. Nah, kita lihat pertama, operasi pertama ini adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 teman-teman. Nah, minus 2 dikali 3 sama minus 6 ini adalah angka-angka yang sama, hanya nilainya yang berbeda teman-teman. 2 bernilai negatif, 3 bernilai positif akan menghasilkan nilai negatif. Nah, 2 bernilai positif, 3 bernilai negatif akan menghasilkan negatif. 2 bernilai negatif, 3 bernilai negatif menghasilkan positif. Nah, seperti teman-teman lihat di sini semua angkanya sama, hanya nilainya yang berbeda ya teman-teman. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika bilangan 1 positif, bilangan 2 positif akan menghasilkan positif. Jika bilangan positif, bilangan 2 negatif akan menghasilkan negatif. Jika bilangan 1 negatif dan bilangan 2 positif akan menghasilkan negatif. Jika bilangan 1 negatif dan bilangan 2 negatif akan menghasilkan positif. Nah, teman-teman
saya rasa sifat-sifat perkalian dan bulat ini perlu teman-teman ingat ya, karena ini akan menjadi dasar teman-teman untuk mempelajari materi-materi berikutnya ya teman-teman. Ya, saya rasa teman-teman sudah rasa mengerti ya teman-teman dengan sifat-sifat ini ya teman-teman. Nah, sebagai latihan soal, teman-teman bisa menghitung menggunakan sifat asosiatif dan komutatif. Hitunglah hasil dari minus 124 dikali dengan 125 dikali dengan minus 8 dikali dengan 20. Nah, yang kedua, hitunglah perkalian 36 dikali 14 dijumlah 36 dikali 24 dijumlah 36 dikali 62 menggunakan sifat distributif. Ingat teman-teman, sifat distributif artinya kita mengeluarkan angka yang sama. Nah, jangan bingung teman-teman jika di sini ada 3 perkalian ya teman-teman, 3 operasi perkalian dalam penjumlahan ini. Kita bisa menarik 3 dan mengoperasikan yang sisanya. Jadi kita operasikan yang ini ya teman-teman. Kita operasikan sesuai dengan tanda yang ada. Di sini tanda adalah positif teman-teman. Ya, saya rasa teman-teman bisa mengerjakannya ya teman-teman. Nah, itu saja akhir video kali ini teman-teman. Jika teman-teman merasa sangat terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like ya teman-teman. Teman-teman bisa subscribe dan teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak dapat ketinggalan tentang materi ini ya teman-teman. Nah, akhir kata saya mengucapkan salam matematika.